Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan sesuatu, yaitu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Ia akan menggenapi sampai titik koma sekalian. Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Tuhan akan memberikan kepada kita tepat seperti apa yang Dia janjikan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Roh Kudus menolong para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini untuk benar-benar memahami bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Engkau pasti mengenapinya. Cepat atau lambat, Engkau pasti mengenapinya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Kenapa begitu penting saudara sekalian ayat firman Tuhan ini? Ayat ini sangat penting, yang ditulis 45 tahun kemudian, bahwa Tuhan sudah berjanji dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Waktu itu Musa mendengar Tuhan katakan bahwa Ia akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu saudara sekalian, yang di dalamnya sudah dihuni oleh penduduk persis seperti yang disebutkan tadi.
Jadi itu yang saya maksudkan, kalau sudah terima janji Tuhan, ia akan mengenapinya tepat seperti yang sudah dia ucapkan. Oleh karena itu, sudah perlu lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, menangkap maksud firman Tuhan. Di gereja kami, saya membuat slip Alkitab yang berisi ayat-ayat janji Tuhan untuk setiap tahunnya. Dan sudah percaya atau tidak, bahwa 100% dari ayat-ayat itu digenapi. Ada berapa ayat yang agak sulit dipahami. Satu misalnya, ketika ia menyadari keadaannya, maka dia berangkat pulang kepada bapaknya. Yang menerima itu sering katanya pada saya, Pak Senior Pastor, ini artinya apa? Tuhan suruh kamu bertobat. Iya kan? Tuhan suruh kamu sadar akan dosa dan bertobat. Kalau kamu bertobat, kamu akan mengalami pemulihan luar biasa daripada Tuhan. Orang itu dengar dan memang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Sekarang tergantung kita mau percaya atau tidak seperti umat Tuhan. Mereka lama sekalian menaklukkan tanah Kanaan. Bukan menaklukkan Yeriko itu sudah selesai, bukan. Mereka masih harus berjuang 5 tahun sampai seluruh tanah Kanaan itu mereka rebut dan menjadi tanah perjanjian untuk selama-lamanya untuk mereka. Jadi maksud saya ialah saudara sekalian, mari kita jangan hanya dengar firman Tuhan, janji Tuhan, kita pikir besok akan terjadi. Memang ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi secara instan. Misalnya apa? Keluaran 15 ayat 26. Tuhan mengatakan dirinya Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Jadi demikian pula dalam 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Jadi jangan kalau sudah berdoa untuk orang sakit, sudah bilang ini, Tuhan genapilah janji kesembuhanmu bagi bapak ini 45 tahun lagi. Mungkin Tuhan tersenyum mendengar kita berdoa demikian. Kita bisa katakan, sesuai dengan janjimu Tuhan, dalam Keluaran 15 ayat 26, 1 Petrus 2:24, kami percaya bahwa Tuhan sekarang sembuhkan saudara kami ini yang sakit. Saya berkali-kali saudara sekalian, orang sudah koma, orang sudah tergeletak, langsung sembuh. Tetapi menaklukkan tanah Kanaan itu kenapa begitu lama? Supaya mereka belajar untuk menghargai pengorbanan. Sesuatu yang sangat berharga, katakanlah berlian misalnya. Saudara tidak bisa mengatakan berlian, saudara memperoleh sebutir berlian yang kecil itu, saudara menganggapnya sama dengan saudara mendapatkan batu akik. Tidaklah, beda sekali saudara sekalian. Harus ada pengorbanan, saudara bekerja keras mungkin 10 tahun baru bisa membelikan cincin berlian untuk istrimu. Pacar jangan dulu lah ya. Untuk istrimu. Artinya barang yang berharga itu umumnya sulit didapat. Oleh karena itu tanah perjanjian itu cukup lama mereka menaklukkannya, 5 tahun baru mereka mendapatkan ini ayat di tadi. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Saya ingin baca bagi saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, ini dia. Maksudnya apa saudara sekalian? Kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Menunjukkan kepada saudara sekalian, hati-hati kalau saudara sudah menerima semua berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa tadi akhirnya menjadi jerat untuk mereka.
Saudara mungkin minta uang, Tuhan berikan pada saya uang 1 miliar. Hati-hati, sesudah dapat uang itu, engkau mulai tergoda menggunakannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk saudara suka-suka. Ya, itu Tuhan tidak berkenan. Persis seperti itu umat Tuhan di sini. Mereka sudah menaklukkan tanah Kanaan, persis seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya mereka kemudian kawin-mawin dengan orang di tempat itu yang dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka menyembah berhala mereka. Itu pesan Tuhan yang sangat penting untuk hidup kita hari ini. Bila Tuhan sudah memberkati saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan kepada saudara penggenapan janjinya, jaga baik, jangan itu membuat saudara kemudian miring dan justru menempuh jalan yang keliru. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua para pemirsa sekalian, supaya kami belajar percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti mengenapinya. Dan lindungi hati kami semua Tuhan, dan kami sudah mendapatkan berkat berkelimpahan, hidup kami sudah sukses dan makmur. Kami tidak tergoda kemudian menjadikannya berhala, dan kami mulai diatur oleh uang dan diatur oleh harta dan lupa kepada Tuhan. Lindungi hati para pemirsa sekalian, hati hamba juga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.